Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisra Lemaga, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Gorontalo. Guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Pagimana. Siap melaksanakan PPL 1 siklus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Happy semua? Happy. Siap belajar hari ini? Siap. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah sarapan berarti ada energi yang tersimpan sehingga kita bisa beraktivitas dengan maksimal pada hari ini, mulai dari awal sampai akhir. Berkaitan dengan materi kita juga hari ini tentang energi ya. Oke, baik, seperti biasanya sebelum kita memulai aktivitas, kita mulai dengan doa. Oke, silakan satu kelas pimpin doanya dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alvira, Hadir. Alif Samsu, Hadir. Akila, Hadir. Arista, Hadir. Betran, Izin. Cika, Izin. dan yang masih berhalangan, mudah-mudahan nilai pelajaran juga berikutnya bisa bersama kita kembali ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi energi. Bahwa energi yang jika digunakan terus-menerus akan habis. Energi tak terbarukan ini merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Ya, bagus sekali. Jadi energi tak terbarukan itu energi yang jika kita gunakan terus-menerus dia akan habis. Gitu, ya. Sehingga mengingat keterbatasan energi tak terbarukan ini untuk masa depan kita ke depan, anak cucu kita, maka kita perlu solusi yang lain, alternatif yang lain, energi yang bisa kita perbarui ya, dan bisa kita gunakan setiap waktu yang sampai kapanpun dia tidak akan habis. Seperti itu. Nah, inilah materi kita hari ini tentang energi terbarukan. Bisa dilihat di sini. Tahu kan gambar apa ini? Siapa yang di daerah tempat tinggalnya paling banyak memelihara ini? Sapi. Siapa yang jadi juragan sapi di sini? Mikael. Mikael jadi juragan sapi, ya. Oke. Tahu kan manfaat dari ternak sapi ini? Yang Anda tahu sehari-hari manfaat dari ternak sapi? Ketika kita punya sapi berarti ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kita punya harap hidup ya, kesejahteraan kalau kita punya sapi ya. Nah, tetapi selain itu ternyata sapi ya, ternak ini kotorannya bisa digunakan sebagai alternatif energi gitu ya. Nah, ini jadi sapi, ada sapi Bali ya, biasa kita di sini sapi Bali yang biasa dikenal paling mahal harganya kalau sapi Bali. Ada sapi lokal, kalau kita bilang di kampung itu sapi Padang, nah, tapi enak daging daripada sapi Bali. Jadi ternyata kotorannya bisa jadi alternatif untuk energi terbarukan. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya nanti ya. Untuk tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini, yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis dampak penggunaan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pertemuan pertama ini kita menargetkan 2 indikator. Yang indikator pertama itu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi
identifikasi sumber-sumber energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator kedua, kalian diharapkan mampu menyebutkan atau menjelaskan manfaat dari energi terbarukan. Nah, dua indikator yang diharapkan bisa tercapai pada pertemuan kita untuk pertemuan pertama materi energi terbarukan. Baik, sebelum kita ke energi terbarukan, kita tahu dulu tentang definisi energi, bahwa energi berkaitan dengan tenaga, kemampuan, seperti tadi Anda sudah sebutkan, baik kita sudah sama-sama tahu bahwa untuk bisa beraktivitas kita harus punya energi, harus punya tenaga, gitu ya, bisa beraktivitas maksimal. Nah, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Selain itu, bahwa energi sebagai suatu hal yang tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, kita ke energi terbarukan. Nah, kebalikannya dengan energi tak terbarukan tadi, paling mudah kita peroleh di sekitar kita. Contohnya kayak tadi, ternak sapi. Kita di daerah bagaimana ini rata-rata beternak sapi, sehingga sebenarnya bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk sebagai alternatif untuk pengganti energi tak terbarukan tadi. Dan nanti kita akan bahas sebentar di situ ya, apa yang kira-kira yang bisa jadi solusi untuk alternatif energi ini. Baik, untuk energi terbarukan ini memiliki tentu saja punya dampak positif maupun negatif. Tapi ini nanti akan lebih banyak kita bahas pada pertemuan kedua tentang analisis dampak penggunaan energi terbarukan. Sehingga energi terbesar dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua itu adalah angin. Salah satunya punya angin adalah adanya perubahan radiasi matahari. Kita masih defisit juga energi listrik, masih sering mati-mati lampu ya. Karena memang energi air, tenaga air belum maksimal digunakan, gitu ya. Kemudian geotermal atau panas bumi. Geotermal ini panas bumi di daerah kita. Kalau melihat ciri-cirinya geotermal ini, ada tidak kira-kira yang merupakan tanda-tanda bahwa itu bisa jadi sumber tenaga listrik atau sumber alternatif energi yang lain kalau di daerah sini. Jadi ciri-cirinya geotermal itu misalnya ada, salah satunya adalah ada sumber air panas di sini. Ada tidak di daerah di mana ada sumber air panas ini, sehingga di situ bisa jadi ke depan bisa jadi sumber tenaga panas bumi. Ada sumber air panas di sini di daerah bagaimana? Apakah ada solusinya nanti yang bisa kita ambil yang kemungkinan bisa jadi suatu pertimbangan ke depan? Mungkin untuk wilayah kecil saja, misalnya daerah wilayah mana itu bisa kita diskusikan sebentar, ya. Oke. Berdasarkan pertemuan yang lalu, mudah-mudahan ini lebih aktif lagi nanti setelah kita diskusi ya. Kata kelompok Einstein, yang pertama Mikael, kemudian Alif Samsu, kemudian Cika, terus Lolita, kemudian Akila dan Saskia. Kemudian kelompok Pascal ada Hairul, terus ada Muhammad Fihri. Masalahnya apa, kemudian solusinya apa ya. Terus aktivitas yang kedua, kalian silakan identifikasi gambarnya di situ. Kemudian bagaimana perubahan energinya dari gambar ini. Kemudian jelaskan manfaatnya. Ya, dari ada 6 gambar yang kalian identifikasi. Kemudian yang terakhir nanti dari beberapa jenis sumber energi yang telah kalian identifikasi dan artikel yang dibaca,
sumber energi apa yang ada di lingkungan sekitarmu. Jadi masing-masing kelompok bisa jadi sumber energi alternatif yang kalian tawarkan itu bisa jadi berbeda. Contoh, kelompoknya Einstein, si Mikael misalnya, yang dimana potensi airnya cukup besar sehingga bisa jadikan sumber energi tenaga air, maka dia bisa menawarkan itu ya. Jadi setiap kelompok bisa jadi berbeda. Mengerti ini? Paham? Ya, silakan dikerjakan. Ini jawabannya itu. Saja. Kan ada kalau tidak cukup kan ada. Iya, dijawab itu saja. Iya. Lihat apa yang jadi masalah di situ, artikel itu kemudian apa solusinya. Baca dulu. Ada nanti kamu dapatkan di situ. Yang lain baca artikel dan bisa datang. Saya diskusikan nanti. Kalau ada masalah ditanya. Kelompok apa di sini? Yang itu semangat kita. Kelompoknya dia, posisinya sudah dijawab. Ini kelompok Pascal tadi. Kelompok Pascal, soal sebenarnya Bonton. Nanti silakan baca dulu artikel. Yang bisa artikel yang sana bisa mengisi gambar. Jadi bisa selesai dalam waktu bersama kita dalam ya. Kita kalau orang jelas ya, ini masalahnya dan solusinya. Ya. Bisa berbagi dan diskusikan nanti hasilnya menjadi diskusi kelompok. Ini kelompok Pascal ya, kelompok Pascal. Jadi bisa berbagi, kemudian diskusikan sebentar. Ini sudah jawabannya masih segitu atau ada di keliru dan seterusnya, ya. Jadi ada baca-bacanya, kemudian ada yang aku juga indikasi gambar biar tidak terlalu. Oke, silakan. Teman bisa diskusi lagi dengan teman. Ini masalah sudah betul bagaimana bisa diskusikan atau nanti kita pindahkan ke situ. Itu sudah banyak sudah. Bisa. Artikelnya tentang apa? Iya, tentang biogas kan. Nah, apa masalahnya tentang membahas biogas sejak air itu? Apa masalahnya? Nah, kemudian solusinya apa yang ditawarkan dari artikel tadi? Ya? Baru pindah ke aktivitas 2 ya. Boleh dan ini ya Ratman bisa kerja yang sana biar dia cepat gitu. Kemudian aktivitas 2 dia begitu, identifikasi gambarnya, kemudian jelaskan perubahan manfaatnya ini apa, perubahan ini bagaimana, misalnya air contohnya, tenaga air manfaatnya apa, perubahan energinya bagaimana, bisa ke listrik misalnya ya. Jadi yang lain identifikasi gambar yang ini ya. Di kelompokmu berarti tulis ya nanti mana yang sudah fix baru pindahkan ke sini boleh. Jadi diskusikan dulu bahwa oh sudah betul kalau begini ya.
pagi-pagi menggoreng terasi. Saat makan jangan berisik. Kami di sini mau presentasi. Semoga kita seru dan asik. Wah, luar biasa. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan jenis-jenis sumber energi terbarukan dan manfaatnya. Nama kelompok kami yaitu kelompok Einstein, beranggotakan saya Mikael Iman, Saya Rizky Alfarabi. Saya Akila Salsabila Tahiri. Saya Ryan Atuk Kanaban. Saya Alif Samsu Isnin Barnabas. Dan saya Muhammad Al-Fikir Said. Masalahnya yaitu langkahnya gas LPG. Untuk solusinya yaitu penggunaan energi alternatif yaitu biogas dari kotoran sapi. Gambar yang ketiga, di sini ada sumber energi matahari. Sinar matahari, panel surya, mengubahnya menjadi arus listrik menggunakan efek fotovoltaik. Silakan bukunya dari kelompok Indor. Mengapa kalian memilih biogas sebagai energi alternatif yang sekarang digunakan? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa memilih biogas? Kelompok Einstein, keluhan yang lain, angin barangkali ke air. Silakan. Kelompok Baik, Einstein. terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami memilih biogas karena kami mengingat penduduk di Kecamatan Bagaimana ini sebagian besar yaitu peternak sapi. Nah, peternak sapi ini kotorannya dapat diubah menjadi biogas, sehingga kami memilih untuk memilih energi alternatif yaitu biogas dibandingkan dengan energi alternatif yang lainnya. Sekian, terima kasih. Jawabannya cukup bagus, masuk akal juga rekan-rekan yang melihat merasakan potensi yang ada di daerah. Berarti ini di wilayah Kecamatan Bagaimana secara umum ya, Einstein? Oh ya, dia melihat wilayah Kecamatan Bagaimana dengan mata pencahayaan masih sebagian besar beternak sapi, sehingga mereka menyimpulkan atau menawarkan solusi bahwa alternatif energi yang bisa digunakan ke depan adalah biogas. Seperti itu ya? Oke, baik. Baik, sekian untuk dari kami. Om Dodo Dadang, Terima kasih ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik. Perkenalkan, saya moderator dari kelompok Bulan. Nama saya Lucia Tarakum dengan beberapa teman saya. Arista Saraswati Sanante. Kirana Madani. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami LKPD 1, jenis-jenis sumber energi terbarukan dan manfaatnya. Dari aktivitas 1 disuruh untuk membaca artikel. Saya telah membaca artikel tersebut dan menemukan ada masalah yaitu kendalanya biaya instalasi biogas. Lalu ketersediaan ternak guna menghasilkan kotoran untuk biogas. Nah, solusi yang bisa saya sampaikan adalah 1. Memaksimalkan produk biogas berdasarkan volume. Lalu yang kedua adalah pilih teknologi produksi yang memungkinkan produksi berkualitas dengan biaya terbatas. Lalu yang ketiga adalah mengamankan bahan baku lokal dan dengan memastikan penggunaan biogas secara lokal untuk mengurangi biaya transportasi. Sumber energi apakah pada gambar berikutnya? Bagaimana berbahan energinya? Jelaskan pula manfaatnya. Jawaban kami yang pertama air. Dari gambaran di sini bendungannya. Air mengalir dari ketinggian, kemudian menggerak turbin sehingga terjadi perubahan energi potensial gravitasi menjadi energi kinetik. Energi air juga bermanfaat. 1. Mampu menghasilkan listrik dengan jumlah besar sehingga dapat mengaliri akses listrik ke rumah. Oke, dipersilakan kelompok lain kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti yang kalian jelaskan tadi bahwa sumber energi alternatif yang kalian pilih adalah energi air. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara penerapan sumber energi alternatif itu di daerah kalian? Menurut kami penerapannya itu dengan hidroelektrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air, dialir dengan udara. Lalu ada yang waduk, pembangunan bendungan dan waduk untuk menampung air kemudian dilepaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok Archimedes akan mempresentasikan aktivitas energi terbarukan dan manfaatnya. Yang kalian baca, apa yang menjadi masalah kaitannya dengan energi dan apa solusinya. Menurut kami, masalah dari stasiun
biogas adalah pengurangan kotoran sapi, dan solusinya adalah membiarkan sapi berjalan mencari makanan dan memberikan asupan tambahan nutrisi. Apa dampak positif dan negatif dari energi alternatif yang telah kalian pilih? Menjaga ketersediaan energi dalam jangka panjang. Dampak negatifnya menyebabkan perubahan pada ekosistem perairan akibat perubahan dari air yang mengalir menjadi habitat waduk buatan. Kita beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Yolanda Deing Mangawi selaku moderator dari kelompok Pascal. Kelompok kami akan mempresentasikan jenis-jenis sumber energi terbarukan dan manfaatnya. Untuk aktivitas 1 akan dibacakan oleh teman saya. Dari artikel yang kalian baca, apa yang menjadi masalah kaitannya dengan energi dan apa solusinya? Masalah sumber energi yang terbatas. Solusinya menggunakan energi biogas yang dapat diperbarui agar dapat memenuhi kebutuhan yang terbatas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan energi alternatif? Sekian, terima kasih. energi alternatif ini pada saat pembuatannya memang tidak besar, tapi pada saat proses atau hasilnya itu memang jauh lebih murah dan jangka waktu yang lama, seperti tadi yang sudah Anda presentasikan. Untuk pembangkit listrik tenaga air juga kita punya potensi dengan Kota Luwuk sebagai kota berair, tentu saja potensinya untuk energi alternatif air juga sudah sangat cocok. Sebelum itu kita stretching dulu. Tadi sudah tegang, ya. Silakan berdiri biar enak. Oke, semuanya 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama hemat energi di rumah kita. Matikan keran, matikan lampu, dan kipas angin saat tak perlu. Hemat energi, hemat energi, hemat energi, hemat uangnya. Masa depan cerah milik kita. Jika kita hemat energi, masa depan jadi indah. Oke. Silakan cek di grup situ untuk link kuisnya Bu sudah di. Waktunya 1 menit yang 1 soal ya. Hari ini, alhamdulillah, kalian sudah bisa menentukan apa masalah, kemudian memberikan solusi atas alternatif energi yang bisa kita kerjakan, khususnya di wilayah Kabupaten Bagaimana dan sejauh Kabupaten Banglai, bahwa kita berpotensi untuk bisa mengembangkan energi alternatif yakni biogas dengan daerah penghasil ternak, kemudian ternak sapi, kemudian pembangkit listrik tenaga air, karena wilayah kita Kota Luwuk dengan nama ikonnya kota berair, sehingga kita boleh mengembangkan 2 dari hasil tadi yang sudah kalian presentasikan. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dampak terbarukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di pertemuan selanjutnya ya, jadi kita masih membahas tentang energi terbarukan. Kemudian untuk tugasnya di rumah sebagai latihan, nanti kita khusus lagi bisa dicek di buku paket halaman 102 sampai 105. Ada soal di situ terkait dengan energi terbarukan. Kemudian untuk refleksi ini waktunya sudah jauh sekali, tapi bisa kalian isi nanti karena ini juga dalam bentuk link dan ibu kirimkan juga link untuk refleksi, nanti kalian isi itu dalam bentuk formulir, jadi bisa kalian isi kemudian dikirimkan.
pertemuan berikutnya materi dampak energi terbarukan, penggunaan energi terbarukan terhadap kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari atau di lingkungan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, tentu saja kita akhiri kembali dengan doa. Silakan kita kelas pimpin doanya. Teman, sebelum kita akhiri presentasi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya.